tadi kita sudah membuat scene, ya, scene-nya main menu. Sekarang waktunya kita membuat tombol ini bekerja. Nah, sebelum itu, karena sekarang kita punya lebih dari satu scene, ya kita harus memberitahu Unity, ya, scene mana saja yang ingin kita masukkan pada versi final game kita, yaitu ketika gamenya di-build. Nah, untuk itu silakan pergi ke menu File, kemudian ada Build Settings, ya. Di sini akan muncul satu scene default, itu sudah dimasukkan terlebih dahulu. Ya, untuk scene lainnya, kita harus tambahkan secara manual. Ya, kalau teman-teman lihat di folder scenes, kita sudah punya 3 scene. Ya, ada level 1, ada main menu, ada tes. Nah, tesnya kan kemarin dibilang tes itu tidak akan ditambahkan pada sesi terakhir ketika kita akan melakukan build dari gamenya. Nah, itu maksudnya sekarang. Ya, jadi kita tambahkan aja main menunya. Karena main menunya sedang terbuka, kita bisa pakai tombol ini, Add Open Scenes. Teman-teman akan lihat ada 2 buah scene sekarang, level 1 dan main menu. Dengan level 1 dikasih nomor 0, dan main menu itu dikasih nomor 1. Scene yang punya nomor 0 ini yang akan di-load pertama kali ketika pemain itu membuka game kita. Ya, jadi default scene, main scene lah ya, boleh dibilang main scene itu adalah scene yang punya nomor 0. Nah, dalam hal ini tentunya ini terbalik, ya. Kita mau main scene kita adalah main menu, bukannya level 1. Nah, betulkannya gimana? Tinggal di-drag aja. Ya, betulkan main menunya tarik ke atas, sehingga sekarang scene main menu itu nomornya 0. Ya, nanti ketika gamenya di-build dan pemain itu memainkan game kita, maka yang di-load pertama kali itu adalah scene main menu. Ya, ini aja setting lain abaikan dulu. Ya, ini abaikan saja, bisa ditutup langsung. Sekarang kita akan bikin script baru ya untuk interaksi tombolnya. Ya, teman-teman kalau ingat di Visual C# ya kita harus ngoding ya untuk mengerjakan sesuatu ketika tombolnya diklik. Nah, ini konsepnya agak beda. Jadi kita nggak bisa double klik si buttonnya ini. Ya, kalau di Visual C# kan tinggal double klik nanti Visual Studio akan otomatis nambahkan script yang sesuai. Ya, nah di Unity kita harus menambahkannya secara manual. Sehingga tolong bikinkan script baru. Create C# script, beri nama misalkan UI main menu. Ya, kemudian script yang sudah dibuat ini ya, tunggu sampai selesai dimuat sama Unity, terus tambahkan ke sebuah game object. Ya, saya akan tambahkan satu buah game object untuk scripts. Lalu UI main menunya saya masukkan ke sini. Baru diedit. Ya, Visual Studio saya terbuka 2 kali. Yang ini akan saya tutup aja, tidak pakai. Oke ya, ditunggu sampai Visual Studio-nya siap. Ya, sambil nunggu punya saya siap, mari kita lihat script-nya sebentar. Ya, untuk script yang berhubungan dengan user interface, biasanya kita tidak akan membutuhkan start sama update. Jadi bisa dihapus. Ya, kemudian untuk script yang akan dijalankan ketika sebuah tombol itu diklik, itu kita tambahkan aja sebuah public method baru. Ya, jadi kalau teman-teman ingat di Visual C# itu biasanya kan kalau kita double klik tombol sebuah button ya, maka nanti dibikinkan private void button 1 underscore klik dalam kurung event system apalah, saya
nggak inget ya, sudah lama nggak megang Visual C Sharp. Nah, konsepnya mirip seperti itu, ya. Jadi kita perlu membuatkan sebuah method, kali ini bikin aja public, ya. Dan nama methodnya itu bebas, ya. Nama methodnya usahakan merepresentasikan apa yang ingin dilakukan oleh method tersebut. Ya, jadi tidak perlu bikin mirip kayak C Sharp, misalkan start button underscore click, ya gini. Tidak ada yang melarang sih sebetulnya, kalau teman-teman mau menggunakan konvensinya Visual C Sharp, nggak masalah. Ya, tapi di Unity, nama methodnya ini bebas banget. Ya, oleh karena itu, biasanya kita akan membuat method itu sesuai dengan yang mau dia kerjakan. Ya, maka ini saya ganti namanya jadi load scene, dan di sini ada parameter tambahan namanya level name. String level name. Ya, dan ini di slide dikatakan optional, boleh dilakukan overload, tapi parameternya jadi integer, level number, ya bebas. Saya akan overload aja, public void load scene, tapi pakai integer level number, cuman dua-duanya kosong. Ya, nah di dalamnya diisi apa? Ya, kita isi dengan code seperti ini. Ya, untuk pindah scene itu gunakan bantuan static object, static class scene manager. Di dalamnya ada method load scene. Nah, load scene ini butuh parameternya antara nama scene-nya atau nomor scene-nya. Ya, nomor scene tadi bisa dilihat di build settings. Kalau udah hafal nomor scene-nya, mungkin paling gampang adalah menggunakan nama scene. Ya, nama scene-nya itu sama persis dengan nama file ini. Ya, jadi silakan mulai diketikkan scene manager. Mungkin teman-teman perlu nambahkan using Unity Engine dan Scene Management dulu ya kalau tidak keluar. Nah ini tambahkan dulu kalau misalkan ngetik Scene Manager tidak keluar ya. Kalau sudah ditambahkan, kita bisa pakai load scene. Yang di sini menggunakan level name. Kalau yang di bawah, scene manager .load scene level number. Ya, sekali lagi, level name itu adalah nama scene-nya, level spasi 1, main spasi menu, atau test. Sementara itu untuk level number itu dilihat di build settings. Ya, main menu itu nomor 0, level 1 itu nomor 1. Ya, saya bebaskan teman-teman kalau mau load scene pakai yang mana, ya mungkin lebih enak pakai nama scene-nya, silakan, tapi mau pakai nomor scene juga boleh. Oke, ya. Sekarang silakan di-save. Ya, method ini akan dipanggil ketika sebuah tombol, yaitu start button kita itu diklik. Nah, kita harus mengatur tombol start itu untuk bisa menjalankan method load level ketika diklik. Ini caranya yang beda total dengan Visual C Sharp. Ya, jadi perlu membiasakan diri nanti. Caranya adalah silakan diklik dulu tombolnya, ya button start dalam hal ini. Lalu scroll sampai teman-teman nemu on click, list is empty. Ya, yang perlu dilakukan apa? Tambahkan on click-nya dengan ngeklik tombol plus. Ya, kemudian di sini akan muncul runtime dan bawahnya none, objek. Nah, objek ini minta game objek yang tadi dipasangin script kita. Jadi, silakan drag si game object scripts-nya ini ke sini. Ya, sama dengan script seperti umumnya, untuk user interface, script itu harus dipasang juga ke dalam sebuah game object.
Ya, biasanya bisa dipisah ke dalam sebuah game objek bantu seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukkan ke situ, nanti combo box no function-nya akan aktif. Ya, silakan diklik. Harusnya akan muncul script kita, yaitu UI main menu. Kalau tidak muncul, pastikan scriptnya sudah di-save atau tidak ada error sama sekali. Ya, kalau ini ada, sekarang kita bisa pilih load scene, mau yang integer atau yang string. Ya, misalkan teman-teman pilih yang load scene string, di bawahnya ini akan ada sebuah text box. Ya, isikan nama scene level satunya. Ya, itu cocokkan dengan namanya ini. Ya, kalau ini namanya level 1, maka ketikkan juga level spasi 1. Huruf besar kecil berpengaruh ya, jadi hati-hati sedikit. Kalau yang mau menggunakan load level integer, maka ini isilah dengan angka 0. Ya, ingat tadi di build settings, main menu itu nomornya adalah nomor 0. Ya, saya akan ganti menggunakan load scene string aja. Yang ini level 1. Ya, kalau sudah, kita betulkan sekalian error yang ini tadi. Ya, itu errornya terjadi di game object event system karena objek event system ini by default menggunakan deteksi user, bukan deteksi user interface ya, deteksi input yang lama. Ya, yang lama itu yang mana? Yang bukan menggunakan input system. Nah, ini bentrok jadinya, sehingga kita harus klik tombol ini replace with input system UI input module, karena kita sudah menggunakan input system yang baru. Ya, klik aja, klik. Errornya nanti hilang, di sini masih muncul, tidak perlu khawatir, ini bekasnya yang lalu. Nah, saya akan save juga scene saya. Kemudian ini bisa di-play. Ya, kalau teman-teman klik, ya kalau di hover, teman-teman bisa lihat ada efek hovernya di situ, agak tipis ya, agak tipis. Itu bisa diubah ya, jadi untuk mana ya setting, nah ini highlighted color ini bisa diganti kalau mau. Misalkan saya ganti merah ini, apa yang terjadi ya? Nah, ketika di hover, maka dia akan berubah warna. Press color ini akan terjadi kalau tombolnya diklik. Jadi misalkan saya ganti warnanya jadi kuning, kayaknya tidak kelihatan, saya ganti biru coba ya. Ya, ini di hover, diklik. Tidak kelihatan ternyata birunya gelap. Saya ganti biru muda deh. Klik. Oh, jadi hijau. Ya, karena tercampur dengan warna ininya ya. Ya, jadi itu tadi bisa dimodif. Ingat saya melakukan modifikasi ini pada play mode. Kalau nanti saya keluar dari play mode, ini hilang. Tapi tidak apa-apa. Nah, waktunya dicoba. Klik di start game. Nah, asik. Kita bisa pindah ke level 1. Ya, walaupun tadi masih mendadak sih ya, sebetulnya alangkah baiknya kalau diberi jeda atau musuhnya itu mungkin dimajukan supaya tidak mendadak bingung. Ya, tapi saya akan biarkan itu dulu. Ya, yang jelas perubahan kita dari scene main menu menuju ke scene level 1 sudah terlaksana. Ya, jadi caranya gampang banget, tinggal pakai script ini scene manager.load scene, berikan nama scene yang mau di-load atau nomor scene-nya. Ya, nah caranya ngatur listener-nya untuk on click ini yang beda total dengan visual C# ya, ini perlu dibiasakan. Ya, ini problem sudah selesai, sudah dicoba tadi. Nah, untuk latihan boleh nambahkan sebuah tombol setting.
Ya, kalau tombolnya diklik, dia akan buka sebuah dialog box. Dialog box itu bisa dibuat dengan panel. Ya, kita kenalan sama panel, user interface panel. Ya, defaultnya dia nutup satu layar seperti ini. Tapi kalau mau silakan di resize. Ya, lalu panel bisa diganti warna, bisa sekali, bisa dimodif ya. Misalkan ini saya penuhkan, kemudian bisa diganti image, bisa, karena dia sebetulnya ya image sih. Ya, kalau teman-teman lihat panel ini kan sebetulnya punya komponen image. Jadi kalau mau bisa diganti seperti ini. Ya, nanti silakan tambahkan tulisan misalkan settings, silakan coba tambah sendiri komponen user interface-nya ya, misalkan ada toggle, ya ini ukurannya mungil sih memang. Sorry, saya tadi nambahkan toggle-nya TMP bukan ya. UI, toggle, khusus untuk toggle tidak ada yang versi TextMesh Pro, jadi mungkin teksnya akan kelihatan agak kabur. Ya, teksnya akan kelihatan agak kabur, caranya tinggal besarin fontnya saja. Ya, atau kalau mau semua komponen label ini diganti sama TextMesh Pro. Ya, tapi saya tidak akan mengajarkan itu, silakan nanti dimodif-modif sendiri. Ya, ada toggle, lalu coba tambahkan apa lagi ya, misalkan slider. Ya, slider ini ya untuk bisa dipakai untuk volume ya misalkan. Nah, untuk mempelajari komponen user interface ini ya, tadi saya sudah ngasihkan linknya, nanti silakan dipelajari sendiri, mana tadi ya. Nah ini, ya ada semua di sini sudah. Kecuali mungkin untuk Mas ya, Mas sama UI effects itu saya amati ternyata sudah hilang. Jadi di user interface, di sini sudah tidak ada lagi si mask sama apa tadi satunya UI effects itu sudah tidak ada ternyata. Sorry. Ya, si mask sudah tidak ada, tidak apa-apa. Ya, dicoba sendiri. Ya, dan mana tadi ya? Dan komponen user interface itu bisa dimodifikasi juga lewat script. Ya, jadi saya akan ilustrasikan caranya untuk membuka, dalam tanda kutip ya, membuka dialog box-nya ini. Saya akan beri nama ini panel settings. Ya, panel settings. Kalau teman-teman run terlebih dahulu kayak begini, lah panelnya kan full satu layar. Ya kan? Sementara mestinya kan ada tombol settings dulu. Ya, saya akan duplicate aja si start game ini untuk jadi settings. Settings. Saya geser ke sana. Lalu ini saya ganti settings. Ya, untuk on click-nya beda nanti. On click-nya gini. Public void open settings. Kali ini tidak perlu parameter apapun. Nah, kita perlu rujukan ke panel settings. Ya, karena kita mau mengenablekan si panel settingnya. Sekarang keadaannya lagi disable. Ya, nah kalau memerlukan rujukan, tinggal bikin aja variabelnya, public. Khusus panel itu perlakukan seperti game object. Ya, karena panel itu tidak punya kelas sendiri. Untuk komponen yang lain itu punya, tapi teman-teman harus ngimpor dulu using Unity Engine.ui di atas sendiri. Jadi image, kemudian ada button, ya, lalu untuk teks nanti ya di video berikutnya. Sekarang tambahkan sebuah public game object ini dulu. Settings panel.
Ya, lalu di dalamnya open settings ini tinggal panggil aja setting panel dot set aktif, ditrukan ya supaya muncul. Oke, gitu aja untuk function atau method open settings-nya. Di save. Kemudian di Unity, saya perlu mengatur supaya tombol settings ini sekarang manggilnya method open settings dan bukannya yang load scene tadi. Ya, ini karena saya duplicate, jadi saya tidak perlu melakukan plus terus drag and drop script ke sini. Ya, tapi kalau teman-teman tidak duplicate ya bikin button sendiri ya harus lakukan itu ya. Jadi cari on click, tekan tombol plus, drag and drop game object yang ada scriptnya user interface tadi, baru bisa milih ini. UI main menu open settings. Ya, sehingga sekarang kalau saya klik tombol settingsnya, error. Ya, kenapa? Karena setting panelnya masih belum di-assign. Jangan lupa ini ya. Oke, jadi di-assign dulu di game object scripts. Ya, settings panelnya harus diatur. Nah, sekarang kalau saya klik tombol settings, maka panelnya akan terbuka. Cuman teman-teman lihat ini posisinya salah ya. Ya, oleh karena itu ini saya pindahkan ke sini. Ingat ya, hierarkinya berpengaruh. Nah, terus kalau mau nutup ini gimana? Ya, sediakan aja satu tombol ya, mungkin save atau tombol silang di sini. Kalau diklik, panel settingnya harus di set active false. Ya, ini contoh memanipulasi sebuah user interface elemen ya. Silakan nanti bereksperimen sendiri ya. Mungkin ada mau pakai toggle. Audio kita belum mempelajari, jadi kita belum bisa melakukan toggle sound, terus memperbesar atau memperkecil volume, itu nanti aja ya. Nah, elemen user interface itu bisa dianimasikan juga kalau dibutuhkan. Ya, jadi misalkan silakan bikin start button-nya itu kalau di load itu terbang dari mungkin dari bawah ya, dari bawah terus naik ke atas. Ya, bahkan untuk tombolnya sendiri kalau di highlight dan lain-lain itu bisa diatur mau dianimasikan enggak? Bisa. Ya, atau mau diganti sprite-nya. Misalkan teman-teman kepingin bikin efek glowing. Ya, efek glowing itu bisa dibikin sebetulnya dengan dua buah sprite yang berbeda. Ya, satu adalah sprite ketika tombolnya normal, satu lagi ketika sprite-nya bukan sprite-nya, satu sprite lagi ketika tombolnya itu di hover, dan kalau mau ketika tombolnya diklik. Nah, kalau mau seperti itu, teman-teman bisa sediakan sprite-nya, terus ini diganti menjadi sprite swap. Contoh ya, misalkan kalau highlighted saya ganti aja menjadi nggak ada yang cocok ini sih sebenarnya. Ya, saya coba-coba aja kalau di highlight jadi bullet enemy, kalau diklik jadi player. Ya, jadi perhatikan tombol start game, kalau saya hover berubah jadi sprite-nya bulletnya enemy, kalau diklik berubah jadi gambarnya player. Ya, itu cara lain untuk memodifikasi tombol kita supaya lebih menarik lagi secara visual ya. Kalau mau animasi gimana? Bisa ya. Klik animation, terus ini harus klik dulu generate animation clips. Ya, saya akan ilustrasikan aja ya, tapi saya tidak akan bikin animasinya nanti. Tinggal diklik. Terus harus nge-save controller seperti biasa. Save aja di animation. Ya, saya akan save di sini. Kemudian kalau teman-teman buka
window animation, sorry kok animator. Ya wis nggak apa-apa, animator aja. Ya, sudah dibikinkan animatornya dengan normal, ya klip normal, klip highlighted, klip press, klip selected, dan klip disable-nya sudah ada semua. Ya, nah nanti silakan dimodifikasi sendiri, animasinya gimana di animation sini. Ya, button start. Udah, silakan dibikin animasinya. Ya, jadi itu berbagai macam pengaturan tambahan di sebuah button ya, bisa teman-teman eksplorasi nanti. Nah, sebagai latihan juga nanti silakan implementasikan ulang untuk pause, you win sama you lose. Ya, jadi kalau teman-teman ingat di scene level 1 kita punya beberapa panel ya untuk pause, pause panel, win panel sama lose panel. Saya belum implementasi. Ini tolong gantikan dengan user interface. Ya, tadinya ini hanya sekedar sprite. Sekarang karena teman-teman sudah mengenal user interface, maka teman-teman bisa membuat panel pause dan win dan lose yang lebih atraktif lagi. Ya, dengan menggunakan panel bisa ditambahin tombol, ya misalnya mau restart, mau back to main menu, mau ngatur settings dan seterusnya. Oke ya, silakan bereksperimen sendiri. Nah, itu tadi sejenak tentang caranya pindah scene. Ya, kita sudah mempelajari tombol, bisa melakukan sesuatu pada tombol tersebut. Nah, pada video berikutnya kita akan membuat user interface yang dinamis, yang isinya berubah sesuai dengan kondisi pemain saat itu. Nah, caranya gimana? Kita akan pelajari di video berikutnya.